Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari apa itu metode ilmiah dan non-ilmiah untuk mata kuliah filsafat ilmu. Materi ini akan dibawakan oleh kami, kelompok 8, yang beranggota saya, Selan Fadila, Tiara Dewi Wardani, Ibu Ismi Ranti, dan Muhammad Deni. Macam-macam metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Sedangkan metode non-ilmiah adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah, namun dalam pemecahan masalah tersebut hanya berdasarkan pendapat atau anggapan dari para ahli atau dari para penguasa yang dianggap benar, padahal anggapan itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Karakteristik metode ilmiah. Yang pertama, kritis. Artinya analitis, yaitu metode menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode pemecahan masalah. Logis, artinya dapat memberikan argumentasi ilmiah, kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Objektif, artinya dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula. Konseptual, artinya proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya pun dapat dipertanggungjawabkan. Empiris, artinya metode yang dipakai didasarkan pada fakta yang ada di lapangan. Karakteristik metode non-ilmiah. Yang pertama, tidak menggunakan metode atau kaidah-kaidah ilmiah. Masalah tidak selalu dapat diukur secara empiris. Jawaban tidak berdasarkan atas data atau jurnal yang ada. Keputusan tidak berdasarkan logika yang benar. Kesimpulan yang dihasilkan tidak diuji ulang oleh orang lain. Langkah-langkah metode ilmiah. Adanya masalah. Berawal dari adanya masalah yang dapat digali dari sumber empiris dan teoretis sebagai suatu aktivitas pendahuluan, mengumpulkan fakta empiris dan penguasaan teori dari berbagai literatur relevan. Rumusan masalah. Masalah yang telah ditemukan akan diformulasikan dalam sebuah rumusan masalah dan umumnya disusun dalam bentuk pertanyaan. Pengajuan hipotesis. Masalah yang dirumuskan relevan dengan hipotesis yang diajukan. Hipotesis digali dari penelusuran referensi teoretis dan mengkaji hasil-hasil penelitian sebelumnya. Strategi pendekatan ilmiah. Untuk menguji hipotesis, maka peneliti memilih metode atau strategi atau pendekatan atau desain penelitian yang sesuai. Menyusun instrumen. Langkah setelah menentukan metode atau strategi pendekatan, maka peneliti merancang instrumen penelitian sebagai alat untuk pengumpulan data. Menganalisis data. Data penelitian dikumpulkan dengan instrumen yang kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data dengan menggunakan alat-alat uji statistik yang relevan dengan tujuan penelitian. Terakhir, menarik kesimpulan. Melalui kesimpulan, maka akan terjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan ada kebenarannya. Langkah non-ilmiah. Yang pertama, pendapat otoritas. Berasal dari orang-orang yang biasanya telah menempuh pendidikan formal tertinggi atau orang yang telah mempunyai pengalaman kerja ilmiah dalam suatu bidang atau ilmu. Yang kedua, pengalaman. Untuk memperoleh sesuatu yang mereka inginkan, manusia seringkali menggunakan pengalaman-pengalaman miliknya. Ketiga, penemuan coba-coba. Penemuan secara kebetulan banyak diantaranya sangat berguna. Penemuan ini diperoleh tanpa rencana, tidak pasti, dan tidak melalui langkah sistematis. Terakhir, metode a priori atau intuisi. Dalam pendekatan ini, orang menentukan pendapat mengenai sesuatu berdasarkan atas pengetahuan yang langsung, dengan cepat tanpa proses dan pemikiran matang. Implikasi metode ilmiah di pendidikan. Metode ilmiah sebagai dasar IPA. Metode ilmiah adalah prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.
Atau dengan kata lain, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat atau kriteria tertentu. H.W. Fowler mengatakan bahwa IPA adalah ilmu yang sistematis dan dirumuskan yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi. Sedangkan Knox di dalam bukunya Science in Education menyatakan bahwa IPA adalah alat pengetahuan teoretis yang diperoleh dengan metode khusus. Kriteria ilmu pengetahuan, logis atau masuk akal sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang telah diakui kebenarannya. Objektif, sesuai dengan objeknya dan didukung oleh fakta empiris. Metodik, artinya pengetahuan diperoleh dengan cara-cara tertentu yang teratur, dirancang, diamati, dan terkontrol. Sistematik, pengetahuan disusun dalam satu sistem yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan saling menjelaskan, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Universal, artinya berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja, yaitu dengan cara eksperimental yang sama akan diperoleh hasil yang sama atau konsisten. Terakhir, kumulatif, berkembang, tentatif, artinya hasanah ilmu pengetahuan selalu bertambah dengan hadirnya ilmu pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan yang terbukti harus diganti dengan ilmu pengetahuan yang benar atau tentatif. Implikasi non-ilmiah, yaitu dengan adanya penggolongan IPA menjadi IPA klasik dan IPA modern. Penggolongan IPA menjadi klasik dan modern ini sama sekali bukan berkaitan dengan waktu maupun klasifikasi bidang ilmu. Penggolongan ini lebih mengacu kepada konsepsi, yaitu cara berpikir, cara memandang, dan cara menganalisis suatu fenomena alam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.